Shalom, selamat malam ibu-ibu KWC Maranatha yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudara dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam saat teduh KWC Maranatha. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan penuh berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, Engkau memimpin memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, memuliakan nama Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Roma 5 ayat 1-6. Roma 5 ayat 1-6 yang demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan malam hari ini adalah anugerah pembenaran. Ada dua kata, anugerah dan pembenaran. Kata pembenaran berarti proses, cara, perbuatan membenarkan. Sedangkan anugerah berasal dari istilah charis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Dalam Perjanjian Baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Jadi anugerah ini adalah kemurahan hati Allah yang tak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Kata pembenaran dalam teologi Kristen adalah tindakan Allah menghapuskan kebersalahan dari hukuman dan dosa, sementara pada saat bersamaan menyatakan benar seorang berdosa melalui pengorbanan Kristus yang mendamaikan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat pasangan kekasih yang sedang jatuh cinta atau dimabuk asmara, mereka ini akan berusaha sedemikian rupa untuk menutupi kekurangan dan kesalahan pasangannya. Bahkan ketika orang lain melihat kesalahan itu pun, maka si kekasih akan mencari pembenaran perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya itu. Dia akan berusaha sedemikian rupa untuk menutupi dan mencari pembenaran dari perbuatan
yang dilakukan pasangannya itu. Karena apa? Karena cinta. Bacaan kita malam hari ini dari Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ibu-ibu dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam ini dikatakan berbunyi, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kenyataannya, orang-orang beriman tidak semuanya hidup mulus atau tidak selalu hidup mulus tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa ujian-ujian yang berat. Banyak sekali masalah-masalah yang dialami, bahkan dikatakan sebagai suatu kesengsaraan. Mengapa orang-orang percaya harus mengalami kesengsaraan? Mengapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan kesengsaraan itu dialami oleh umat kepunyaannya? Dan di dalam ayat 3 di sini dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin memproses hidup kita tidak secara instan. Tuhan ingin melihat umat kepunyaannya, para tebusannya itu menjadi orang-orang yang cengeng, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mudah menyerah. Karena itu penderitaan, kesengsaraan itu diizinkan terjadi. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang hidup mulus-mulus saja biasanya tidak tahan uji. Dia tidak tekun, dia akan mudah menyerah. Tetapi sebaliknya orang yang hidupnya sengsara, secara mental dia akan lebih kuat karena memiliki ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan akhirnya tahan uji menimbulkan pengharapan. Ibu-ibu yang terkasih, pengharapan. Kata pengharapan ini sangat penting. Di dalam ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita tahu, kalau orang dalam penderitaan, baik itu penderitaan secara fisik, karena sakit penyakit, penderitaan secara ekonomi, karena kekurangan, keterbatasan yang terus-menerus dialami, sering membuat orang kehilangan pengharapan. Walaupun Alkitab mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan ini penting untuk dimiliki setiap orang. Karena dengan pengharapan, orang itu akan terus berjuang. Dengan pengharapan yang dimiliki, orang itu mampu mengatasi segala permasalahan. Orang itu mampu bertahan di dalam kesusahan karena merasa ada pengharapan akan situasi yang lebih baik. Ada pengharapan akan keadaan yang baik. Ada pengharapan akan sukacita yang akan dirasakan. Buah
dari pengharapan itu. Dan pengharapan orang-orang percaya itu dijamin oleh Kristus. Kristuslah yang menjamin pengharapan kita. Jadi, memiliki pengharapan perlu didasari dengan iman. Karena pengharapan tanpa iman, maka pengharapan itu akan mudah goyah. Pengharapan itu akan mudah hilang, pengharapan itu akan mudah kabur oleh berbagai hal yang menghimpitnya. Tetapi oleh iman, maka pengharapan itu akan berbuah, akan hasil sukacita, damai sejahtera akan kita rasakan. Nah, bagaimana dengan situasi kita manusia berdosa? Pada saat kita menghadapi berbagai macam penderitaan, pada saat kita menghadapi berbagai macam kesulitan, pada saat kita sering gagal untuk melakukan kebenaran, kita terus saja bergelut di dalam dosa. Masih adakah pengharapan itu? Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti judul tadi, anugerah pembenaran. Jadi, sungguh luar biasa iman Kristen. Sungguh bersyukur kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena perjuangan untuk mendapatkan keselamatan, perjuangan untuk mendapatkan damai sejahtera, itu tidak ditentukan oleh kekuatan kita. Tidak ditentukan oleh ibadah kita. Tidak ditentukan oleh amal kita. Tetapi ditentukan oleh kemurahan Allah. Kita manusia tidak mampu melakukan kebenaran di hadapan Allah. Kita manusia tidak mampu melakukan kebenaran sesuai ukuran Allah. Yang sering terjadi, kita terjatuh dan terjatuh dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, kita dibenarkan oleh iman. Kita mendapatkan anugerah pembenaran itu dari Allah. Jadi, bukankah ini luar biasa? Tidak perlu kita itu harus menentukan sendiri keselamatan kita. Tetapi keselamatan kita itu dijamin oleh kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang telah rela berkorban, mati di kayu salib demi membenarkan kita. Demi menyelamatkan kita manusia yang mestinya tidak layak menerima itu. Tidak layak menerima tebusan, tidak layak menerima keselamatan. Tetapi oleh darah Kristus kita dibenarkan. Kita memperoleh pembenaran oleh Allah. Sungguh luar biasa. Kalau kita rasakan ini, anugerah yang begitu luar biasa, anugerah pembenaran. Dosa pelanggaran kita tidak dipandang oleh Allah. Tetapi kita dibenarkan. Kita memperoleh anugerah pembenaran di dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita memperoleh anugerah pembenaran itu? Di dalam iman Kristen, segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah, Allah menghendaki manusia itu merespon. Jadi dua belah pihak itu sama-sama aktif. Pihak Allah yang membenarkan dan manusia yang menerima pembenaran. Kedua-duanya aktif. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memperoleh anugerah pembenaran itu? Keselamatan sudah kita peroleh. Pembenaran kita peroleh. Apa yang kita lakukan? Hidup kita
bukanlah milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Allah. Dan kita dipanggil untuk menyenangkan hati Allah. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah melalui sikap hidup kita. Apa yang kita kerjakan, perbuatan baik, mengasihi sesama, melayani Tuhan, melayani sesama, itu semua adalah sikap ucapan syukur kita atas anugerah pembenaran itu. Kita tetap menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Kita tidak layak untuk bermegah. Tetapi oleh kemurahan Allah, kita dibenarkan. Dan hidup kita menjadi milik Allah. Mari saudara-saudara, kita terus-menerus berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Kita terus-menerus melakukan apa yang menyenangkan hati Allah, supaya anugerah pembenaran yang kita terima itu tidak sia-sia. Kita merespon dengan ucapan syukur, sikap, tutur kata, perbuatan yang menyenangkan hati Allah sebagai ucapan syukur kita, sehingga anugerah pembenaran yang diberikan Allah kepada kita itu tidak sia-sia. Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat melakukan kehendak Allah, untuk kita dapat menyukakan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas anugerah pembenaran yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami tidak layak menerima kasih karunia-Mu, namun oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa besar Tuhan, Engkau membenarkan kami, Engkau memberikan anugerah pembenaran itu, Engkau menyelamatkan kami. Dan selanjutnya Tuhan, ajar kami untuk kami dapat mengucap syukur kepadamu bahwa hidup kami ini hidup yang mengabdi kepadamu, supaya kami dapat melayani Engkau, supaya kami dapat mengasihi sesama kami, melayani sesama kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu. Kami tetap dengan rendah hati Tuhan melayani. Kami tetap dengan rendah hati menjadi saksi-Mu Tuhan. Karena apa yang kami terima adalah semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.